Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat spesifik ini. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu taharah. Taharah itu sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia karena di dalam bahasa Arab itu menggambarkan dua macam kebersihan. Bersih secara fisik itu biasa disebut dengan an-nadhafah. Ya, an-nadhafah minal iman, kebersihan tapi lebih bersifat fisik. Ada lagi kebersihan yang bersifat rohani, non fisik, itu biasa disebut dengan tazkiyah. Tazkiyatun nafs, pembersihan batin gitu. Nah, pembersihan lahir dan pembersihan rohani, kalau itu dua-duanya diklopkan, maka itulah yang disebut dengan at-taharah. Jadi kalau at-taharah diartikan dengan kebersihan fisik itu hanya benar 50%. Kalau taharah diartikan kebersihan non fisik itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi at-taharah dalam Islam itu kitabut taharah dalam kitab kuning atau babut taharah, pensucian lahir batin. Kira-kira seperti itu maknanya. Nah, sekarang bagaimana caranya membersihkan lahiriah kita? Membersihkan secara lahiriah itu juga harus melalui cara-cara spiritual. Innamal a'malu binniyati. Tidak sah sebuah mandi junub itu kalau kita tidak berniat untuk mandi junub. Tidak terhitung sebagai sebuah wudu yang benar kalau kita tidak lakukan niat. Kita tidak akan dapat pahala mandi wajib, mandi sunat kalau tidak ada niat. Jadi meskipun secara fisik tetap harus melalui jalur spiritual. Nah, itu niat. Tentu sebaliknya juga, pembersihan secara spiritual, secara rohani, batin, itu juga ada upaya fisik untuk bisa kita lakukan. Jadi bukan ujub-ujubnya tiba-tiba kita bersih batinnya. Tidak mungkin kita mendapatkan pembersihan batin kalau fisik ini tidak bersih. Bahkan dalam kitab fikih mengatakan 100 tahun kita sholat, tapi kalau kita belum pernah mandi junub yang benar, maka itu pun juga sholat itu tidak sah. Kenapa? Karena masih kategori tidak bersih. Maka itu jangan memandang enteng fikih, tapi juga orang fikih jangan memandang enteng tasawuf. Nah, saya ingin mengingatkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ya. Man tasawwafa walam yatafaqqaha, ya, fakat tasandaka. Ya. Waman tafaqqah walam tasawwaf fakat tafassaqa. Waman jama'a bainahuma fakat tafaq. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, zindik, rusak itu. Barang siapa yang bertasawuf tapi tanpa berfikih, itu juga rusak. Barang siapa yang gabungkan keduanya, maka itulah yang benar. Jadi ketika kita membersihkan diri, niatkan bahwa pembersihan itu bukan hanya memandi atau berwudu, membersihkan fisik, tapi juga batin kita. Ketika kita melakukan pembersihan batin, jangan hanya melakukan batin kita, tapi juga harus diawali dengan pembersihan lahir. Jadi kitabut taharah atau babut taharah dalam Islam itu konotasinya adalah pembersihan luar dalam, pembersihan lahir batin, pembersihan segenap anggota badan, membersihkan pikiran, membersihkan rohani. Itu yang disebut dengan at-taharah. Ya. Karena itu para pemirsa, dalam kesempatan seperti ini, izinkan saya mengingatkan sekali lagi, jangan memandang enteng kebersihan at-taharah ini, sebab ujung-ujungnya seluruh rangkaian ibadah kita itu tidak sah kalau kita dalam posisi tidak bersih. Dan ini ada ilmunya taharah itu. Seperti tadi yang saya contohkan, 100 tahun kita nggak pernah mandi junub yang benar. Secara fikih, kita tidak mungkin bisa disebut orang yang sah. Amal-amal yang sahih itu dilakukan dalam situasi yang sangat bersih. Kalau kita nggak dalam posisi bersih, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha bersih, tidak mungkin akan menerima sesuatu yang tidak bersih. Semoga ada manfaatnya para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.